perkenalkan saya Hedi Sarani Pranata. Seperti tadi sudah dikenalkan, saya adalah salah satu kurator di Yayasan Museum Arsitektur Indonesia. Kebetulan memang fokus saya adalah ke arsitek Suwondo. Gitu. Nah kebetulan saya juga saat ini jadi dosen di UMN, ya prodi arsitektur juga. Jadi salam kenal ya semuanya. Oke. Seperti tadi juga sudah dijelaskan, Selisik Suwondo ini adalah series kedua ya dari rangkaian lokakarya dan pameran di Galeri GMI di Gedung A ya, di lobby. Nah, jadi di sesi hari ini saya kurang lebih akan menceritakan tentang background apa yang kira-kira sudah dilakukan, sedang dilakukan dan akan dilakukan dengan arsip-arsip Suwondo. Oke. Nah, agenda hari ini kurang lebih seperti ini, akan saya bagi ke dalam 5 bagian gitu ya. Jadi pertama, pasti sebagian besar dari kita belum terlalu familiar ya dengan siapa itu Pak Suwondo. Jadi nanti kita akan sedikit memperkenalkan kepada kalian siapa itu beliau. Terus kemudian di bagian berikutnya kita akan kilas balik ke pameran di Kling. Sebelumnya saya mau tanya, apakah ada yang sempat ke pameran di Kling Desember 2022 sampai Januari 2023? Ada yang sempat mampir sebelumnya? Oke, belum aja. Oke. Ya nanti akan saya sedikit ceritakan juga sebenarnya kemarin pameran di Kling itu apa dan bagaimana. Lalu nanti berikutnya di bagian ketiga adalah akan sedikit review tentang nanti kira-kira perjalanannya seperti apa di workshop Selisik Suwondo ini. Dan kemudian nanti bagian 4 ini mungkin yang akan paling seru. Di depan sudah ada banyak arsip-arsip yang kami kolek sendiri dari rumah Pak Suwondo. Jadi nanti kita akan review satu-satu karena memang masing-masingnya menarik. Dan yang terakhir mungkin untuk yang peserta aja bisa stay, ya nanti kita akan briefing sedikit sebelum kita masuk ke sesi kedua di hari Jumat. Oke. Kita mulai dengan biografi Prof. Suwondo Bismo Sutedjo. Oke. Nah, ya jadi Prof. Suwondo ini, foto ini dia yang paling kanan, ya, yang paling ganteng, paling gagah. Dia adalah anak dari Sumini dan Prof. Sutedjo. Jadi kalau penamaan zaman dulu, mungkin sekarang masih ada, tapi dulu ngetrennya zaman dulu tuh kalau orang tua, nama orang tua itu jadi nama belakang kita. Jadi sebenarnya nama bapaknya adalah Sutedjo, Ir Sutedjo. Nah, nama Sutedjo itu diambil jadi nama belakangnya dia juga, gitu. Nah, Prof. Ir Sutedjo ini juga guru besar dan dia mengajar di yang sekarang kita tahu TB, gitu. Nah, menariknya adalah kakek buyut dari Prof. Suwondo ini adalah Abu Kasan Atmodirono. Ada yang familiar dengan nama itu? Oke. Jadi Abu Kasan ini adalah arsitek pertama di Indonesia, gitu. The first yang memang jadi dulu pekerjaan arsitek di Indonesia itu memang masih dipegang oleh orang Belanda. Gitu. Jadi kalaupun ada orang Indonesia biasanya bawahannya aja. Tapi Abu Kasan akhirnya berhasil, dia bisa membuktikan dirinya dan dia jadi arsitek pertama di Indonesia pada saat itu. Oke. Nah, jadi memang background keluarganya sudah cukup menarik gitu ya. Terus kemudian dia ketika SD dia stay di Bogor, dia nginep di rumah omnya. Yang kebetulan omnya itu temenan sama si Laban. Kalau si Laban kenal? Oke. Ya, kebetulan temenan sama si Laban dan sering datang ke rumahnya. Ini saya kutip dari buku testimoni tentang Suwondo oleh istrinya gitu ya. Dia bercerita bahwa dia sering booking ketika si Laban dan omnya itu ngobrol. Dan mungkin ya, sebenarnya diduga
disitulah cikal bakal Suwondo kepingin jadi arsitek. Kalau dulu umumnya mungkin. Nah, terus akhirnya dia lanjut SMA, tapi ya dia akhirnya lanjut SMP, SMA, tapi ketika SMA belum selesai SMA karena kondisi politik akhirnya dia ikut jadi tentara juga, gitu ya. Dia ikut military, tapi tetap setelah ikut military selesai di tahun 47 dia tetap menyelesaikan SMA-nya. Gitu. Tapi memang akhirnya jadinya agak terlambat. Makanya sebenarnya Pak Suwondo dibanding teman-teman arsitek lainnya yang nanti akan dilokakaryakan di sesi berikutnya, itu sebenarnya Pak Suwondo lebih tua. Gitu. Cuman karena dia sempat ikut militer, jadi akhirnya mereka seangkatan. Oke. Nah, terus akhirnya di tahun 49 waktu itu belum ada jurusan arsitektur di Indonesia. Jadi akhirnya terpaksa, ya udah deh, dia tahu dia kepingin jadi arsitek. Jadi jurusan yang paling mirip adalah teknik sipil yang diambil di UI. Tapi di sini waktu itu UI masih di Bandung. Jadi dia sana, tapi beberapa bulan baru beberapa bulan dia kuliah, tiba-tiba ayahnya asuransinya cair. Jadi kebetulan dia dapat privilege untuk akhirnya melanjutkan sekolah ke Delft. Dia diterima di Delft sebagai dan inilah di titik awal perjalanan arsitektur Pak Suwondo. Gitu. Jadi dia berangkat ke Delft di tahun 50. Tapi unfortunately gitu di tahun 51 akhirnya Pak Suwondo kena tuberkulosis di sana. Mungkin karena memang perbedaan cuaca, kondisi capek juga mungkin di sana, karena kondisinya ngedrop. Dan mungkin kalau kalian nggak tahu sebenarnya tuberkulosis itu di tahun itu benar-benar masih sangat ya dianggap penyakit kronis ya sampai sekarang juga sih. Tapi waktu itu memang penyembuhannya juga cukup lama. Nah, dan kalau dilihat dia tuh berjuang melawan TB itu sampai 3 tahun lebih. Jadi dia menghabiskan studinya di Delft di sanatorium gitu. Nah, tapi tetap ini seperti di foto ini keterangan dari anaknya Pak Suwondo pun juga bilang bahwa dia tetap mengerjakan studio gitu di sanatorium. Dia tetap mau survive, tetap mau lanjut. Cuman ini ada side story yang mungkin nggak terlalu di open ke khalayak umum. Jadi tadinya dia namanya kan Raden Wismo Sutejo kalau saya tulis di sini. Nah, karena dia sakit akut sekali di Indonesia, keluarganya semacam ke orang pintar gitu dan konsultasi gitu. Kenapa si Wismo ini, panggilan kecilnya Wismo ini kenapa sampai sakit kronis seperti ini? Dan kata orang pintarnya, kayaknya keberatan deh namanya, gitu. Karena Raden terus Wismo jadi terlalu berat gitu. Jadi akhirnya setelah tahun 54 Suwondo sembuh, akhirnya dia mengubah namanya sendiri, inisiatifnya dia sendiri, dia meminta untuk dipanggil Suwondo. Jadi sejak saat itu dia dikenal Suwondo. Tapi oleh keluarga tetap panggilannya Wismo. Kurang lebih seperti itu. Nah, di Delft dia ketemu dengan Han Awal, Biantun, Mustafa Pamungcat, Suyudi, dan istrinya. Dan mereka bikin geng gitu ya, yang dinamakan apa? Mungkin kalau ada yang familiar dengan ini, gitu ya. Jadi ini semacam studi group gitu mungkin bisa dibilang. Mereka aktif, diskusi, jalan-jalan gitu tentang arsitek. Oke, dan di Delft dia tidak sampai lulus, dia tapi sudah mendapatkan ini C2, ini semacam strata yang didapat kalau kuliah di Delft, kuliah arsitek. Nah, nggak lama setelah dia dapat C2 itu, konflik Irian Barat muncul, akhirnya terpaksa semua students yang dapat beasiswa
harus pindah dari Delft, harus keluar dari Delft. Nah, walaupun memang Pak Suwondo ini tidak dapat beasiswa dari pemerintah sebenarnya karena dia dibiayai oleh ayahnya, tapi teman-temannya semua kan pada pergi nih, gitu. Dan akhirnya dia juga kita pergi, gitu. Dan dia memutuskan untuk melanjutin ke Jerman, yaitu di Hannover. Nah, di sini akhirnya dia lulus dan dia dapat gelar Dipling ini, ya. Makanya kenapa pamerannya Dipling Arsitek. Nah, di tahun 61 terus kemudian dia balik ke Indonesia bersama terus kemudian menikah bersama Wan Chin. Wan Chin ini juga arsitek, gitu. Cuman dia juga belum selesai kuliahnya di Delft. Waktu pulang ke Indonesia dia lanjut lagi ke ITB, gitu. Jadi dan kemudian diberkati seorang anak bernama Pak Maruto. Jadi Pak Suwondo punya anak satu aja, Pak Maruto, yang nanti akan saya ceritakan juga pertemuan saya dengan beliau dan istrinya. Oke, dan akhirnya setelah kembali ke Indonesia, Pak Suwondo jadi dosen di ITB, terus kemudian ditransfer ke UI Depok, UI Jakarta waktu itu masih di Salemba. Terus ini bisa dilihat juga tahun 1972 sampai 76 jadi kepala Departemen Arsitektur, terus kemudian 74 sampai 78 dia jadi DK Fakultas Teknik. Nah, yang cerita yang menarik sebenarnya selama saya mengulik arsip-arsip beliau dan cerita-cerita beliau dari testimoni orang-orang bahkan mantan mahasiswanya, beliau itu sangat passionate dalam mengajar. Semua mahasiswa tuh respect sama dia karena dia pun juga menunjukkan kebesaran hati. Terus anaknya pun juga sering cerita dia membuka ruang tamu rumahnya untuk mahasiswa kalau mau asistensi, sampai larut malam bisa nongkrong di situ, bisa konsultasi sama Pak Suwondo. Gitu. Jadi dia sangat passionate dan akhirnya dia dinobatkan sebagai guru besar di UI tahun 88 sampai 93 dia bernobat. Jadi sebagai scholar dia juga menghasilkan banyak sekali tulisan. Nanti di depan bisa dilihat beberapa arsip-arsip masih asli tulisan Pak Suwondo dan ketikan Pak Suwondo. Tapi kurang lebih fokus utamanya adalah tentang arsitektur Indonesia, kemudian rancangan kota dan pemukiman. Itu adalah concern utamanya Pak Suwondo karena dari sekitar 50-60an artikel yang dia tulis yang kami temukan, mungkin yang tidak kami temukan lebih banyak lagi, itu pembicaraannya kurang lebih tentang itu. Oke. Nah, lalu selain menulis, sebenarnya beliau juga seorang arsitek yang punya banyak proyek juga, proyek dari Pertamina, proyek komersial, rumah sakit dan lain-lain. Jadi sebenarnya dia juga berkarir dan berkarya sebagai arsitek, bukan cuma sebagai dosen. Tapi memang entah kenapa namanya nggak terlalu dikenal. Padahal beberapa bangunan-bangunan masih ada sampai sekarang yang dia rancang. Gitu. Yang sedih adalah ini kantor Departemen Koperasi di Jakarta. Dulu ketika dirancang sama Pak Suwondo, fotonya seperti ini, bentuk fasadnya seperti ini. Kalau sekarang kita lihat fasadnya udah jauh berbeda, dan ya mungkin kalau ada yang penasaran bisa lihat bedanya sejauh apa. Jadi tapi selain kantor Departemen Koperasi ini, beliau juga merancang Stadion Wisma di Cirebon, terus kemudian merancang karena dia jadi advisor-nya Pertamina juga sih, gitu ya. Jadi dia juga merancang banyak mes karyawan Pertamina, terus kemudian rumah sakit dan lain-lain. Oke. Nah, selain itu juga dia juga jadi advisor Bank Indonesia. Jadi waktu kita membongkar arsip Pak Suwondo banyak sekali berkas-berkas tentang Bank Indonesia. Jadi dia yang advisor.
terus kemudian juga dikasih beberapa proyek lain. Selain penelitian atau tulisan, terus proyek, dia juga aktif dalam organisasi baik nasional maupun internasional. Jadi selain IAI, kalau IAI sudah pasti jelas, dan dia pernah menjabat jadi Ketua Majelis Arsitek Indonesia. Nah, terus sembari dia juga selalu hampir setiap tahun itu ikut UIA. Familiarnya dengan UIA? Nah, jadi UIA itu setiap tahun ada working group habitat, dan di Arsitek Hutan itu beliau join dari tahun 70-an sampai 80-an, dia selalu join setiap tahunnya. Ini salah satu arsip bulletin UIA yang di depannya ada Pasondo headline-nya. Dan ini sangat menarik. Jadi menunjukkan betapa dia itu signifikan sekali di UIA. Jadi selain itu, mungkin set story untuk personal life-nya, Pasondo itu juga sangat suka sekali fotografi. Jadi nanti saya akan tunjukin betapa begitu banyaknya koleksi album fotonya beliau. Dan dia akhirnya jadi yang menarik juga, kalau dia jalan-jalan, dia suka foto dan dia suka send postcard ke rumah, selalu gambar. Nah, terus kemudian di tahun 2019 Pasondo akhirnya sakit dan meninggal dunia di umur 91. Jadi kurang lebih begitu overview-nya Pak Suwondo. Mungkin kita bisa mengenal beliau lebih dalam lagi nanti lewat arsip-arsipnya beliau, lewat apa yang dia tinggalkan. Dan maka dari itu juga rangkaian karya pameran ini kita beri judul Selisih Suwondo, karena basically kita sudah tidak bisa ngobrol lagi dengan beliau yang sudah almarhum. Jadi cara kita mengenal beliau adalah salah satu-satunya cara adalah dengan melihat peninggalannya, dan juga mungkin kita ngobrol dengan mantan-mantan mahasiswanya Pak Suwondo. Nah, sebelum kita ulik lebih jauh lagi tentang koleksi arsip, saya juga mau menceritakan tentang apa yang telah kita lakukan sejauh ini dengan arsip-arsip Pak Suwondo. Jadi inisiasi mengoleksi, mengkurasi dan menelaah arsip Suwondo itu diinisiasi dari proyek Weekly Arsitek ini. Nah, proyek ini diinisiasi oleh Encounters with Southeast Asian Modernism dalam rangka merayakan 70 tahun hubungan diplomasi antara Indonesia dan Jerman. Gitu. Jadi mereka mencetuskan gimana kalau kita bikin pameran, simposium, video, publikasi tentang arsitek lulusan Jerman yang angkatan yang pertama. Nah, ini sangat menarik. Dan akhirnya di pameran ini kita mengulik bareng-bareng dengan tim besar. Kita mengulik ada 8 arsitek lulusan Jerman. Ada yang tadi ya, geng atapnya dia, Bianpun, Hanawa, Musawal Puncak, Suyudi, terus Pawondo, Romangon, dan ada itu semua yang balik lagi ke Indonesia setelah dari Jerman. Dan juga ada 2 arsitek yang memutuskan untuk tidak kembali ke Indonesia, itu yang di Baekway sama Herianto Sudipto gitu. Bisa di browsing kalau misalnya pengen tahu lebih dalam, karena di sana juga banyak resource yang menarik. Jadi kurator utamanya adalah Pak Dwi Sopandi dan Mbak Afia Diaman. Terus kemudian bersama dengan Sally, Moritz, dan Edward. Jujur ini sebenarnya adalah proyek yang sangat besar, dan kita mulai benar-benar start mulai itu di Juni 2022. Target pamerannya adalah di Desember, jadi kita cuma punya waktu sekitar 6 bulan untuk mengkondak dan untuk riset, untuk mengkurasi dan untuk mengkondak suatu pameran dan publikasi dan diskurs dan lain-lain. Ini tantangan yang cukup besar sih untuk kami waktu itu.
Jadi mulai dari mana untuk menguliknya? Ya, yang jelas seperti yang tadi saya juga sudah bilang, karena tokoh-tokohnya sudah almarhum, ya udah yang bisa kita lakukan adalah kita melihat arsipnya, melihat apa yang ditinggalkan. Ini adalah definisi arsip dari KBBI. Yang mau saya highlight di sini adalah arsip itu ada 3 hal komponen utama yang membuat arsip bermakna. 1, dia dari masa lampau. 2, disimpan. Dan 3, untuk referensi. Jadi untuk melihat apakah ini arsip atau bukan, kalau yang saya pahami, kita bisa lihat dari 3 hal. Dan pada akhirnya arsip itu nanti akan bercerita sendiri. Memang mungkin lebih gampang sih dengan kita kalau nanya sama orang yang udah pernah kenal atau pernah ngobrol gitu. Tapi arsip yang sifatnya seperti benda mati ini sebenarnya dia juga bisa bercerita sendiri ke kita. Dan arsip itu menambah kepekaan kita dan pemahaman kita terhadap knowledge yang sebenarnya kita udah tahu. Tapi ketika kita melihat arsip, perspektif kita akan semakin lebar. Tapi mungkin juga kalau misalnya masih belum terlalu yakin gitu ya, apa gunanya sih kertas-kertas yang udah usang ini untuk arsitektur gitu. Nah, seenggaknya ada 2 hal yang menurut saya dan saya yakini seenggaknya ini pasti bermanfaat. Yang satu adalah pengembangan kesadaran, itu ide dan pengetahuan itu sudah pasti. Dan yang kedua sebenarnya juga memang arsip itu penting untuk referensi ketika proyek renovasi bangunan tua atau bangunan heritage. Nah, yang pasti lagi sebenarnya kita tidak bisa berkembang tanpa tahu atau tanpa sadar apa yang ada di belakang kita, apa yang sudah lewat. Nggak mungkin kita bisa maju ke depan. Kalau pemahaman kita terhadap masa lalu kuat, maka ketika kita mau berkembang ke depan akan menjadi lebih kuat juga. Terus, oke. Nah, itu sedikit overview-nya tentang pameran Denkling. Sekarang saya mau fokus cerita tentang bagaimana proses arsip-arsip ini bisa ada di depan kalian semua. Jadi pertemuan kita pertama adalah mengunjungi rumah Pak Suwondo. Ini adalah rumah Pak Suwondo. Lokasinya di Jalan Senapati Timur, di belakang di Rawamangun. Ya. Nah, ini adalah view ruang tamunya. Yang di bawah ini adalah kantor ruang kerjanya yang kata Pak Maruto. Disinilah beliau menerima mahasiswa untuk konsultasi skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi. Rumahnya sangat humble. Dari depan kita bisa lihat ya, bentuk rumahnya itu ciri khas Pak Suwondo banget gitu. Jadi dari depan kita lihat seakan-akan 1 lantai, tapi sebenarnya dia ada 2 lantai. Gitu. Dan side story-nya adalah di rumah ini adalah mungkin hanya 1 dari 2 rumah yang belum dibangun jadi kos-kosan. Jadi sekeliling komplek rumahnya udah tidak asri seperti ini lagi, tapi udah jadi kos-kosan karena memang dekat kampus. Gitu. Oke. Di sini tinggal Pak Maruto dan Bu Sisilia. Pak Maruto adalah anak Pak Suwondo, terus kemudian Bu Sisilia adalah istrinya. Jadi rumah ini diwariskan kepada mereka berdua karena memang anaknya Pak Suwondo cuma ini. Nah, ini adalah sedikit overview ketika kita mampir ke sana. Nah, lalu kami izin untuk kami berdiskusi, berdialog, kami izin untuk melihat arsip-arsip yang ditinggalkan Pak Suwondo. Dan surprisingly, ini adalah tampilan lemari arsip pertama yang harus kita olah.
Nah, ini yang tadi saya ceritain, Pak Sondo hobi sekali fotografi. Dan ini adalah lemari isinya album foto semua. Pas pertama kali buka, saya dan teman-teman juga shock, terus juga bingung, ini gimana ya, kapan ya bisa selesainya gitu. Ini adalah lemari arsip pertama tantangan kami. Oh ya, dan di sini nggak cuma foto sih, ada sebagian kalau kalian lihat yang kotak-kotak kecil di atas itu adalah slide positif seperti ini. Gitu. Jadi ini juga isinya sebenarnya foto yang biasanya dia gunakan untuk kuliah. Jadi untuk referensi kuliah, kalau sekarang kan gampang ya, ada PPT. Zaman dulu kuliahnya kalau nggak pakai OHP, dia pakai slide projector ini. Kalau OHP nggak bisa gambar, foto, mungkin cuma diikuti. Kalau di sini bisa berwarna. Oke, ini ada di lantai. Terus kemudian kita ditunjukin lah ke library-nya Pak Sondo di lantai 2. Dan ini kondisi fisik library-nya. Jadi ini di lantai 2, kalau ada satu ruangan seperti di attic gitu. Dan isinya ada sekitar 8 rak seperti ini, full dengan kecampur-campur antara buku, gambar, hasil skripsi mahasiswa, hasil tesis mahasiswa. Terus buku pun gak cuma buku arsitektur, ada buku tentang politik, tentang filsafat, tentang bisnis, ya apapun itu. Dan ini pun juga, buku-bukunya pun juga beragam bahasa, ada bahasa Jerman, ada bahasa Prancis, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi karena Pak Sondo dan istrinya itu memang suka sekali baca, dan mereka memang lumayan fasih beberapa bahasa itu ya, dan bahasa Belanda juga gitu. Jadi koleksinya sangat banyak. Dan tantangannya adalah satu, sangat banyak, dua, berantakan, tidak terorganize sama sekali, karena memang dua anak Pak Sondo dan maupun dengan menantunya juga bukan arsitek atau tidak menekuni arsitektur. Jadi mereka juga tidak tahu bagaimana caranya taking care of this. Jadi ya sudah dibiarkan begitu saja. Dan tantangan yang ketiga adalah ini sudah ditinggalkan begitu lama dan otomatis debunya sangat menumpuk banyak. Dan yang tantangan keempat adalah banyak kertas-kertas yang memang sudah sangat rapuh. Jadi kalau begitu mau ditarik dari rak gitu, terus ada rontok-rontok gitu, itu terjadi. Jadi itu adalah tantangan-tantangannya, tapi memang harus kita bereskan, dan kutip harus kita bongkar. Dan waktu itu hanya 6 bulan, kurang dari 6 bulan. Nah jadi ya sudah, akhirnya kita mulai dengan menggali arsip. Ada satu-satu, kita mulai start dari foto dulu. Jadi satu-satu kita buka, kita lihat, coba kita identifikasi. Ada beberapa foto yang kebetulan Pak Sondo memang suka compile, suka dimasukin ke album, terus suka dikasih komentar-komentar nakal gitu kadang-kadang. Terus ada foto-foto yang tapi juga nggak tahu tahunnya tahun berapa gitu. Ini pas lagi momen apa, kadang juga ada cerita. Terus Pak Sondo itu yang tadi kenapa saya bilang dia hobi sekali traveling, karena dia juga suka mengeluarkan postcard dan bahkan kayak tiket tram atau tiket kereta tadi ambil jadi kenang-kenangan dan disimpan di rumahnya. Jadi no wonder tadi arsipnya sedikit banyak. Terus kami juga menemukan banyak surat-surat, bahkan itu surat dari Sekretariat Negara. Jadi memang Pak Sondo terlibat dengan beberapa proyek negara. Terus kemudian coret-coretan Pak Sondo yang even random gitu di belakang cover buku, dia bisa sketch apapun yang lagi dia pikirin gitu. Oke, tapi untuk menangani arsip-arsip yang begitu rapuh dan banyak dan penuh debu ini gak bisa sembarangan juga. Jadi kita akhirnya sepakat waktu itu, satu tim, kita sepakat ada rules ini kurang lebih. Mungkin teman-teman kurator yang lain mungkin ada yang belum saya tulis di sini. Tapi kurang lebih ini. Jadi ketika bekerja kita udah pasti harus pakai sarung tangan dan masker. Karena
ya untuk menghindari lah ya kalau tangan kita berkeringat atau mungkin kalau kita nggak pakai masker atau pas lagi kita ngomong gitu. Jadi takut si arsip ini makin rapuh nantinya. Terus kemudian kita juga sepakat karena banyak sekali, kita sepakat untuk memberi kode arsip-arsip yang memang signifikan. Jadi kalau misalnya kalian lihat nanti ada beberapa post-it yang ditempel-tempel di arsip, itu adalah salah satu upaya kita supaya kita bisa identify ini arsip apa, ditemukan di mana, dan isinya tentang apa gitu. Nah, fungsinya apa? Kenapa harus kita nomorin? Karena kita harus bisa balikin itu lagi ke rak di mana kita ambil atau ke lemari di mana kita ambil gitu. Nah, dan juga ketika menuliskan arsip memang harusnya pakai pensil. Kenapa pensil? Karena kalau tinta atau tembus atau tinta kadang ada minyaknya, itu juga bisa merusak, bisa malah bikin arsip jadi ada marknya gitu ya. Jadi itu juga kita hindari. Terus tidak sambil makan, dan ya kalau memang udah tahu udah rapuh banget nih, kita decide untuk set aside dulu. Ya udah nggak usah dibuka dulu. Gue mungkin kalau ada yang lebih berpengalaman nanti untuk bisa mengeksekusi gitu sih. Jadi ada beberapa rules, dan yang terakhir yang paling penting sih, kita harus menahan diri untuk berasumsi. Karena kadang kalau melihat yang lucu atau apa, kita suka kreatif gitu ya, mikir oh ini kan yang ini. Nah tapi itu harus dihindari. Kecuali memang benar-benar tertulis, ini misalnya foto, ini foto di tahun berapa, di mana, gitu. Atau memang di foto itu memang benar-benar sudah jelas informasinya gitu. Nah, tapi sejujurnya untuk ini yang kita sepakatin ke satu tim semua ke 8 arsitek ya, tapi sejujurnya khusus untuk Kaswondo, approach itu akhirnya nggak bisa kita lakukan. Jadi ada improvisasi sedikit. Misalnya adalah karena begitu banyak arsipnya yang tadi udah saya tunjukin, dan juga memang tidak terorganize karena memang random sekali. Di satu rak itu bisa ada buku, bisa ada foto, bisa ada tulisan artikel, bisa ada gambar proyek gitu. Jadi kita memutuskan ini kalau misalnya kita balikin pun kerjaan kita nggak selesai nih, karena nggak terklasifikasi dengan baik. Akhirnya yang kita putuskan adalah kita nomorin dan kita pindahkan ke dalam kontainer. Gitu. Dan kontainer itu kita pisah-pisahkan sesuai dengan topik-topiknya. Itu akhirnya harus kita lakukan supaya supaya beber juga, gitu ya. Dan kedua memang arsip-arsipnya tidak terorganize. Nah, ini kurang lebih ada sedikit list kelompok arsip Kaswondo yang kami temukan ketika kami ngoprek perpustakaan dan lemari media. Jenis arsipnya ada sebanyak gitu. Jadi ya bahkan Kaswondo sering clipping di koran, jadi mungkin ada bahkan mungkin bukan dia yang nulis, tapi menurut dia penting, dia akan cut itu lalu dia simpan. Gitu, dan mungkin itu bisa jadi referensi dia untuk tulisan dia berikutnya. Terus banyak sekali piagam, ya slide positif, OHP, buku catatan, dan ya banyak sekali. Kurang lebih seperti itu. Ya memang kenangan perjalanan dia selalu juga. Oke, ketika sudah di-identify dan kita kasih kode, kita namakan kode-kodenya. Akhirnya kita lanjut ke step berikutnya, yaitu penyusunan kuratoria. Karena ini akan disajikan ke publik, jadi kita juga nggak bisa sajikan begitu saja. Harus kita pikirin gimana cerita dibalik setiap meja atau setiap sajian yang mau kita berikan. Jadi waktu itu akhirnya kita discuss banyak hal, dan akhirnya kita pisah-pisahin topik-topik per meja itu per topik. Jadi satu meja bicara tentang akademik, satu meja tentang personal, dan lain sebagainya. Jadi kita berusaha compile, kasih kira-kira arsip mana yang paling menarik, paling representatif untuk menceritakan Kaswondo. Bahkan jadi nggak cuma tulisan-tulisan aja,
Kadang-kadang kita juga kasih filler-filler gitu ya, kayak kemarin akhirnya Pak Maruto, anak Pak Sondo, datang ke kami dan nawarin, ini ada pen Bapak dulu gitu ya, ada on blank gitu. Terus mungkin ini bisa dijadiin dipamerin, dan akhirnya kami taruh itu untuk filler untuk eye catching gitu ya. Nah, terus setelah sambil sih, ini bukan setelah, tapi sambil kita melakukan kuratorial, kita coba memilah-milah mana yang akan kita pamerkan dan dipamerkannya seperti apa. Kita juga sambil melakukan digitalisasi. Jadi sebagian besar karena karya Pak Suwondo sebagian besar adalah tulisan, dan kita nggak punya banyak waktu untuk membaca di tempat. Karena kan tulisan ini harus dibaca ya, ini tentang apa, topiknya gitu. Nah, kita nggak punya waktu sebanyak itu di tempat, di rumah Pak Suwondo. Akhirnya kita mutusin, yaudah kita scan aja semuanya. Jadi kita udah nyicil digitalisasi. Di sini ada macam-macam sih yang kita scan, ya ada CV, ada coret-coretan scribbles beliau tentang pemikiran-pemikiran beliau, terus kemudian album foto, dan berbagai surat-surat yang kami rasa kami anggap penting dan menarik nih untuk jadi arsip. Oke, nah setelah kita lakukan digitalisasi, ada beberapa artikel yang akhirnya kita angkat, kita transkripsi. Jadi sempat ada satu artikel Pak Suwondo yang sepertinya sangat signifikan. Arsipnya nanti arsipnya ada di sini. Jadi ini adalah artikel yang dia tulis khusus untuk paparan kuliah. Dia memberikan kuliah umum di Delft, gitu. Jadi dia setelah tahun 86 ini dia dipanggil lagi sama Delft, sama mata kampusnya dulu untuk bawain kuliah. Nah, teks ini dikerjakan dengan sangat hati-hati dan sangat sungguh-sungguh. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena draftnya aja sekitar ada 2 atau 3 rangkap. Jadi dia udah nulis, udah ketik, dicoret-coret lagi, terus diketik lagi gitu. Jadi ada cukup banyak beberapa draft yang berbeda sedikit banyak dan disajikan dalam 2 bahasa, bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Gitu. Nah, jadi ini sepertinya adalah paper yang cukup signifikan untuk beliau, di mana beliau menceritakan arsitektur Indonesia sejak kemerdekaan. Gitu. Nah, akhirnya kami angkat artikel ini dan kami publish di web. Nah, cuma mengangkat si artikel ini juga nggak sembarangan, karena tadi hanya ada bahasa Indonesia dan bahasa Belanda. Dan waktu saya perhatiin teks bahasa Indonesia dan bahasa Belandanya itu pun sebenarnya ada yang berbeda. Jadi saya juga agak-agak ya udah bantuan Google Translate gitu ya. Kayak ini ngomong apa, tapi per paragraf itu ada hal-hal atau poin-poin yang berbeda. Ada yang di bahasa Belanda, ada di bahasa Indonesia, ada. Jadi itu challenge-nya juga di situ. Terus akhirnya supaya si arsip ini bisa jadi manfaat buat orang banyak, kita harus bikin ini accessible kan. Dan kalau kita sajikan dalam bahasa Belanda, pasti akan lebih susah dipahami untuk orang banyak. Jadi kami translate ke bahasa Inggris. Terus selain itu pun gak cuma sekedar translate, kita juga perlu memahami konteks perkataan Pak Suwondo dan membayangkan kalau kita sebagai orang awam gitu. Karena ada beberapa hal yang Pak Suwondo ya udah cuma tulis aja seperti itu, tapi mungkin orang nggak tahu ini apa gitu, atau mungkin saya sendiri nggak tahu ini apa. Jadi saya harus melakukan riset lagi dan menambahkan catatan-catatan kaki di artikel ini dan korek beberapa grammar-grammar yang mungkin agak miss gitu, dan tujuannya ya ini untuk supaya artikelnya accessible. Nah, ini adalah contoh draft kita waktu merencanakan pameran di TIM gitu ya. Jadi waktu itu kita pameran di TIM, galeri ini akhirnya kita bagi-bagi ke beberapa kamar, 10 kamar dengan isi masing-masing. Untuk Pak Suwondo ada di kamar yang nomor 4 gitu. Nah, di kamar nomor 4 ini kita bikin displaynya itu meja-meja seperti, ceritanya sih sebenarnya mau mimicking meja gambar arsitek gitu ya, dengan lampunya.
Dan di setiap meja ini, yang tadi saya udah bilang, udah kita proses kuratorial, kita susun isinya apa aja yang memang sesuai dengan topik-topik. Ini adalah contoh, jadi proses ini pun juga panjang, kayak 2-3 bulan sampai akhirnya selesai di satu board ini, gitu. Karena waktu di rumah mungkin kita susun, terus pas masukin ke sini, ternyata gak muat, gitu. Ternyata kayaknya ini jadi tumpang tinggi dan lain-lain, jadi itu proses itu juga panjang. Waktu itu kita numpang di rumah Pak Yuriantar, salah di kantornya di HAP, untuk menyelesaikan ini. Terus setelah kita tempel gitu ya, kita ke dalam Word, nempelnya itu juga perlu teknik, karena nggak bisa kita sekedar kasih double tape terus ditempel gitu ya. Jadi kita juga harus menjaga si arsip ini supaya tetap intact gitu. Dan setelah selesai kita tutup, kita bungkus pakai bubble wrap dan akhirnya dibawa ke ini. Nah inilah pameran kita waktu itu akhirnya. Surprisingly, dan kita juga senang, ternyata antusiasme masyarakat juga cukup tinggi gitu ya. Dan yang sebenarnya yang cukup terharu juga banyak orang tua yang waktu saya di sana itu, kebetulan di situ ada Bu Doti, fotonya dia sebenarnya ada di meja itu gitu. Terus saya foto gitu, waktu dia lagi ngeliatin fotonya dia gitu. Jadi ya Bu Doti itu mahasiswa dan kalau nggak salah itu juga pernah jadi asmanya Pak Wando. Nah, terus kemudian banyak figur-figur lainnya yang akhirnya ikut menikmati. Nah, kurang lebih gini, jadi waktu itu meja Pak Suwondo ada 8 meja, kita bagi-bagi, akademik 2 meja, makanan 2 meja, tulisan 1 meja. Ini yang cukup menarik nih, meja yang di bawah kanan, kita display mesin tiknya Pak Suwondo, dan ini sempat rusak juga, makanya jadi ada tulisan jangan dipegang gitu. Padahal sebenarnya kita mau kasih lihat, ini loh Pak Suwondo pakai mesin tiknya gitu. Dan di dindingnya kita tempelin artikel-artikel Pak Suwondo, jadi orang bisa baca. Oke, ya, kurang lebih seperti itu ya gambaran pameran di Blink. Bedanya dengan pameran yang nanti akan kita lakukan di bawah adalah kalau pameran di Blink ini sebenarnya mengenalkan para arsitek ini secara general. Ya udah, kehidupan dia, karya-karya dia, pemikiran dia, gitu, udah. Tapi kalau di Lokakarya Selisih Suwondo kali ini kita lebih fokus ke pemikirannya dia saja. Jadi udah nggak terlalu melihat hal-hal personal, tapi kita fokus ke pemikiran Pak Suwondo yang masih relevan hingga saat ini. Karena waktu saya baca sebagian banyak arsipnya beliau, saya menemukan banyak poin-poin yang sampai sekarang juga masih begini nih, sampai sekarang masih relate nih. Jadi saya mau mengajak para peserta Lokakarya nanti untuk sama-sama kita coba mengulik dan coba kita ceritakan kembali gitu apa yang kita baca. Oke, kurang lebih roadmapnya seperti ini. Jadi nanti akan dibagi ke dalam 5 seksi Lokakarya, yang ujungnya nanti semua hasil Lokakarya ini akan dipamerkan di pameran Selisih Suwondo tanggal 25 Maret sampai 10 April. Sesi yang pertama hari ini, yang saat ini, terus kemudian nanti sesi kedua dan sesi ketiga itu akan ada di hari Jumat. Jadi satu harian kita 2 sesi sekalian. Di sana kita akan membaca, terus kita akan belajar untuk mendigitalisasi arsip gitu ya, karena clearly tidak semudah itu sebenarnya, walaupun tulisannya tulisannya pakai ketikan, mereka tinggal disalin, sebenarnya nggak semudah itu karena harus ada riset yang kita lakukan juga. Terus kemudian di sesi ketiga kita akan menceritakan kembali apa yang sudah kita baca itu dengan media yang lain. Terus di sesi keempat dan kelima kita akan melakukan interview dan melakukan membuat short dokumenter tentang Pak Suwondo. Nah, nanti narasumbernya adalah mantan mahasiswa Pak Suwondo pada saat Pak Suwondo mengajar gitu. Nah, terus sampai akhirnya nanti kita pamerkan di pameran Selisih Suwondo. Ya, kurang lebih begitu. Sebenarnya sesi berikutnya adalah kita
mulai ke sana. Tapi sebelum kita mulai ke sana, apa ada yang mau tanya mungkin? Ya walaupun judulnya kurator bicara, tapi ya saya juga mau mendengar sih kalau misalnya ada feedback atau mau ditanyakan. Boleh? Oke, belum ada. Oke, kalau belum ada, kita mulai selisih arsip ya. Jadi ada beberapa kelompok arsip yang ingin saya tunjukkan. Mungkin ada kelompok arsip yang asing juga sih untuk kalian gitu ya. Ini benda apa gitu. Prosedural ya, jadi satu pakai gloves, ini anting. Ya, mungkin arsip pertama yang mau saya tunjukkan adalah slide proyektor ini. Jadi kalau proyektor sekarang kan tinggal colok gitu ya, pakai kabel VGA atau HDMI. Kalau zaman dulu belum ada, jadi foto gitu ya atau mungkin gambar bisa dicetak ke dalam slide positif seperti ini gitu ya, dan bisa dimasukkan ke alat ini. Ya, jadi ini salah satu contoh waktu Pak Suwondo jalan-jalan gitu. Jadi Pak Suwondo suka jalan-jalan, terus kemudian hasil fotonya itu dicetak ke dalam slide positif seperti ini gitu. Dan biasanya untuk bahan kuliah. Contoh lain, Pak Suwondo juga suka mencetak dena atau tampak atau potongan. Oh ya, ini kalau dipasang harus kebalik. Ya, ini salah satu contoh kebalik. Ya udah, tapi kurang lebih seperti ini. Jadi dicetak dena tampak potongan, dicetak ke dalam slide positif, terus jadi kalau lagi ngasih kuliah lebih gampang gitu. Saya cari yang berwarna. Oh ya, oke. Coba sebentar. Dan kumpulan, oh ya sebenarnya sih si slide ini nggak harus dibuka tutup satu-satu gitu sih. Sebenarnya dia ada tray-nya, cuman tray-nya ketinggalan di rumah Pak Suwondo. Jadi sebenarnya bisa tinggal banyak slide-nya kita pasang di dalam sini. Terus tinggal kita next gitu. Ini ada pencet. Ada remote-nya, jadi bisa tinggal slide next gitu. Yes, betul. Ya seperti OHP. Tapi kalau OHP kan slide transparasi lebar gitu ya. Ada juga sih. Ya. Iya, dan fotokopi. Tapi kalau berwarna susah, nggak bisa. Nah jadi kalau, ya ini bisa berwarna. Coba.
adalah proyek Pak Suwondo. Kebalik. Sorry. Ini adalah Hotel Metro di Semarang. Ini proyeknya Pak Suwondo. Hasilnya Pak Suwondo. Sampai sekarang masih ada, cuman namanya agak sedikit berubah. Aduh, pencet lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena arsipnya masih banyak, jadi nanti kalau misalnya masih tertarik mainan, nanti kita balik lagi ke sini. Oh, ini yang tadi diceritain ya. Ya, kadang udah selesai ditulis itu dia tetap bergerak nama-nama itu, mungkin ada hal-hal yang dia masih jadi kelihatan pas baru di sini ya udah nggak asal gitu, udah diketik tapi tetap dibaca lagi, tetap direview lagi. Ini sering saya temukan. Oh, ini. Terus akhirnya kita putusin ya karena memang tadi kondisinya seperti itu, arsipnya benar-benar benar-benar berantakan. Jadi kita kalau mau lengkapin kita ada Saya dari sini tak kembali ke tiga. Format modern gitu, pos modern gitu. Lagi itu jatuhnya bisa arsitektur masuk ke pos modern atau ya melipir ke sana. Yang metabolisme bangunan Jepang termasuk umur Umurnya sih jadi masih berdekatan ya, tapi ini nggak apa ya, kayaknya nggak dengan prinsip metabolisme. karena saya langsung keluar ke metabolisme. Nah, ini yang tadi saya ceritain, salah satu biasanya dia ada apa ya, kuliah dia yang mungkin paling dipersiapkan dengan sangat matang. Ini memang bisa kalau zaman dulu kan belum bisa pakai Microsoft Word gitu ya, gambar tinggal dimasukin ya bisa. Jadi dulu itu mesti diketik, terus gambarnya kita potong, mungkin ada pin gitu. Nah, ini baru habis itu difotokopi baru dibanyak. Kayak kita lihat berarti ya bisa disambung kan jadi dia gambar. Ya, ini gambar tangan. Tapi sejujurnya apakah ini Pak Suwondo yang bikin atau bukan gambarnya, kita nggak bisa pasti karena nggak ada trademark atau apa gitu. Tapi ini ada di artikel yang harusnya copyrightnya juga Kita fotonya sebenarnya betul nggak? Boleh difoto nggak? Kita fotonya cari ya masih layout kita sih. Ya bisa. Ini bahasa Belanda. Dari Belanda ya. Yang ini bahasa Belanda yang dan sampai jadi tulisan ini pun juga apa dia sangat masalah bangunan. Ini masih ini kenapa yang saya bilang apa ya, banyak saya majalah ada majalah surat, dia pun masih menyimpan surat undangan untuk dia undangan untuk bawain mana itu. Oh ini udah bisa lihat harusnya ada manggil dia perwakilan. tapi dia sih Ada benar. ya ada benar ya, berarti sebenarnya ada kopiannya. rumus. Bukan di Aris ya pasti ya. Jadi draftnya tuh banyak sekali kalau dilihat. Nah, kadang suka lengket-lengket gitu kan. Sama gila satu. Yes, fix. Itu berat. Banyak yang udah. Oh, Kalau di fotokopi banyak yang udah pudar gitu. Yang udah tanda kutip udah jadi gitu ya. udah kelar aja. Udah kelar tuh ini. Oh, itu dipotong. Digulung baru sama. Ini suka kelimping kan. Tempel ini jadi Diklip dia yang ini. dan sebenarnya ada fotonya juga sih di
Dia boleh minta next ininya nggak? Clippingannya Jadi gini. di kesempatan yang sama kita juga nemuin foto beliau waktu beliau lagi nyampein materi. Balik lagi. Next lagi dong. Sorry. Yang ada foto Pak Wondo-nya. Next. Nah itu jadi waktu kita bongkar arsip ini dan waktu kita run through album fotonya beliau, kita nemuin ada foto beliau waktu lagi masuk jadi itu menariknya sih Pak Wondo itu karena ya walaupun kesannya dia ini ya hoarder ya apa disimpan tapi akhirnya kita bisa melihat satu gambaran utuh gitu. Jadi ini ada surat undangannya, ada draftnya, ada videografer, ada fotonya gitu. Ada pemulihan. Terus berikutnya ini adalah contoh album foto yang kita temuin di rak foto yang tadi yang berantakan itu. Nah kondisinya memang udah begini nih. Satu sisi ya gitu ya, tapi satu sisi kita seneng karena jadi bisa lebih gampang di scan. Ya. Jadi ya udahlah, ini udah terlanjur seperti itu. Nah ini buat gambaran, jadi dia satu album ini bisa sangat campur-campur walaupun dia tulis di depannya ini adalah karya-karya, terus TPAK, terus ada Paul Rudolph. Gitu. Jadi kayak ya itu standar. Lupa. Jadi kayak sebenarnya bingung gitu. Jadi ya tapi dan apa informasinya juga nggak terlalu lengkap ya. Jadi akhirnya kita cuma bisa menekan-nekan aja. Ini nah, misal ini kalau ini kan udah jelas ini struktur apa nih kira-kira bangunan apa ini? Stadion ya. Ini stadion yang Power. Ya itu. Nah ini juga karena kita nggak tahu pasti kalau ini kan udah tahu pasti memang di sini Pak Sondo bilang dia tahu bahwa merancang lama soal ini tapi kalau ini kita menekankan ada gambar yang mirip ada gambar kerja yang kita temukan kita belum berani bilang. Nah terus kalau yang ini cuma rancangannya dia terus kadang dia juga mix gitu foto sama artikel. Ini masih stadium juga. ruangan mana yang mau diangkat? Sebenarnya dengan begini Pak Sodo pun bikin narasi jadi tentang apa proyek-proyeknya dia. Kiri dan kanan yang mana? Terus ini juga clipping teras Pertamina. Memang begitu udah rapuh Ini ya. hotel metro yang dia rancang. Kok dia share cover ya? Ya sampai brosurnya gitu. Brosur hotelnya. Oh baru waktu itu waktu buka. Nah kalau ini menarik, ini rumah tinggal yang dia rancang di Munchen. Jadi dia nggak cuma merancang di Indonesia. Ya ini bahan-bahan ajar. Oh Jerman. Iya. Ada versi yang berwarna juga sih, cuman lagi nggak di. Harusnya itu Ya, kegiatan ada bapaknya nggak? ini Pak. Pameran. Aduh. Sekarang mah cuma murah doang untuk model. Interior rumah Munchen. I love New York. Beliau sendiri yang ambil. Nah itu nggak tahu. Cuman mungkin ya dia nggak tahu. Di tempat Telpa Ini boleh sih kalau ada kayak blueprintnya nggak sih Kak? Model blueprint gitu. Di tempat apa? Di rumah Michael. Nah Kita belum ketemu blueprint ini sih sejauh ini ya. Kebanyakan dokumen-dokumen kayak gini. Tapi kalau kayak blueprint gitu yang dia bisa belum ketemu. Yang banyak di Hanawal. Itu banyak banget blueprint. Nah, mungkin yang ini juga
highlight paling menarik ya, karena ini adalah coret-coretan rancangan rumah dia sendiri yang di Daksinapati. Rumah yang kalian lihat tadi. Ini adalah sketsa-sketsanya dia. Kalau kalian lihat ya, Pak Sono tuh iseng banget. Jadi ketika dia kepikiran sesuatu, dia langsung cepet-cepet aja nulis, terserah itu mau di koran kayak gini gitu, atau mau di brosur. Ini sketsa pasar rumahnya dia waktu itu. Masih di oh, dan ini juga ada list kebutuhan pekerjaan rumahnya. Iya makanya kalau kita kan ada Udah lu simpan aja biar repot. wajar. Wajar. Tangannya sudah lelah menggambar. Bukan dia mikirnya lebih cepat daripada nulisnya. Biasanya sih Iya. Persiapan buat jadi kayak jelas step-stepnya apa ini. Ini kan mas katanya enak. Nah ini yang menarik ya udah gitu. Ya ini adalah catatan. Tapi yang akhirnya kita temuin sebelum dia kalau kalian bisa baca ini kalimat pertamanya oh ini yang buat ini ditulis di bagian sajak bahkan ini sudah jadi line di pembuka artikelnya dia ada lagi sih artikel yang lain jadi ini kelihatan proses berpikirnya dia ini tulisan-tulisan. Nah kalau yang ini adalah slide OHP. Ya. Ada proyektor ya? Tapi nggak ada. Kamu tahu HP? Sempat ngalamin nggak ya? Nggak, udah. Dikit-dikit foto, kopinya tuh nggak kepiring kan itu? Foto kopiring nggak? Foto copyright nggak? Buat awal referensi. Udah perancangannya terus tiba-tiba kayak gitu ya? Kalau itu nanti copyrightnya baru kenalan. Udah desainnya. Udah selesai. Nah, yang ini mungkin yang jadi sangat menarik dan ini rencananya akan kita suka karyain gitu ya. Ini adalah jadi Pak Sono dan Bini Ilham sempat ikut sayembara rumah tumbuh murah dan modular. Rumah murah tumbuh dan modular. Jadi dan dia memenangkan juara 1 gitu, ini piagamnya. Terus kemudian ini kurang lebih dokumen-dokumen yang dia kumpulin untuk sayembara tersebut. Dan kalau di sini kita baca ada reviewnya, ya ini ada review dari juri gitu ya, dan bilang kalau karyanya Pak Sono itu paling kuat di bidang di penggambarannya. Kalau kita lihat nih, ini adalah salah satu hasil perspektif, potongan perspektifnya.
menggambarkan orang-orang yang ada di sana. Karena memang tujuannya kan rumah tumbuh, diharapkan si orang-orang ini bisa bikin sendiri. Walaupun di sini juga ada dari tim lain ya, kopnya itu kopnya Pasuruan. Pak Suwondo juga aktif nulis di majalah-majalah. Salah satunya majalah yang ya semacam begitu. Kalau kita bongkar arsipnya ada juga tuh surat undangan atau surat terima artikel dari penerbitnya. Ya, tapi kehalang iklan ya. Jadi ini ya beberapa kelompok arsip yang saya bawa sini. Satu, slide positif. Tadi sebagian udah pada lihat. Ada bahan kuliah, ada foto-foto perjalanan Pak Suwondo, ya. Terus kemudian ada yang memang referensi aja, gitu ya. Terus sama foto-foto proyek beliau. Dan syukurnya gitu kita ketemu di lemari tersebut ada si proyektor ini, jadi kita bisa menikmatinya. Tapi sebenarnya kalau nggak ada proyektor ini kita bisa ngakalin. Jadi kalau kemarin itu kita ngakalin dengan kalau saya sih kemarin ini pakai tablet, terus tabletnya dibikin buka aja lembar putih gitu, terus taruh di atasnya gitu, untuk supaya kita bisa melihat ini gambar apa gitu. Karena kan kalau kayak gini-gini kan kelihatan sih, tapi lama-lama pegel ya. Karena baik banget slide-nya. Gitu. Oke. Lalu juga kelompok arsip berikutnya tadi udah artikel-artikel tulisan Suwondo tentang arsitektur ya. Tadi ada clear holder yang tadi sudah saya display. Dan menariknya itu tulisan-tulisan yang sudah diketik itu tidak terlepas dari tulisan tangan lepas. Jadi tadi di agenda Pak Suwondo, beliau banyak banget sih agendanya, ini salah satunya. Dan dia tulis quotes dan akhirnya itu dipakai juga untuk tulisan-tulisannya dia. Jadi arsip-arsip ini walaupun bentuknya berbeda-beda, tapi sebenarnya saling terkait satu sama lain. Ada keterkaitannya. Tergantung kitanya pas lagi lihat ingat apa enggak gitu. Oke. Dan tadi juga ada gambar rancangan rumah Daksinapati Timur yang tadi saya perlihatkan juga rumahnya dia. Side story menariknya juga ini rumahnya Pak Suwondo di Daksinapati Timur itu adalah rumah rancangan kolaborasinya dia dan istrinya. Ya jadi Pak Suwondo itu ini kelihatan nggak ini sih? Oke, mungkin kalau perhati ini yang menarik dari rumah ini tuh buffenly-nya nih di atas jendela. Itu agak biasa, agak template gitu. Itu jadi kecil tapi ada semacam motif zigzag. Nah, sketsa itu ada di sini gitu ya. Tadi sempat saya lihat. Jadi dia bikin sketsa detail jendela. Dan ini kenapa bentuknya seperti itu? Katanya Pak Maruto, jadi Pak Suwondo dan Pak Maruto tuh sionya sama, sio naga tahun ini. Jadi ini tuh menggambarkan naga gitu, naga kan panjang beliau gitu. Jadi direplikasi ke situ. Jadi semua buffet di rumah ini motifnya seperti ini.
Di atas ini juga ada. Ya itu sedikit-sedikit kecil tapi menarik karena dia benar-benar mikirin detail. Iya ada gambarnya, nanti bisa dibuka lagi. Oke, nah yang ini adalah arsip artikel yang tadi saya bilang yang draftnya banyak, ada 2 versi bahasa, gitu. Jadi sepertinya cukup penting nih beliau. Dan ini juga udah di-upload di web, jadi bisa dibaca kalau misalnya tertarik. Oke, dan ya ada pidato pengukuhan guru besar tadi, juga ada ininya, dokumennya. Sebenarnya juga ada album foto dan buku tamunya, tapi lagi nggak kita bawa, cuman ada di kantor. Terus ya, dan ada album foto proyek-proyek tadi ya, yang jilitannya udah lepas. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Jadi arsip-arsip ini itu, ya kalau mau kita lihat sebagai kertas usang begitu aja, benda mati, ya bisa gitu. Tapi sebenarnya dia menyimpan cerita. Dan kita butuh hati-hati untuk merangkai ceritanya juga gitu. Ya kayak tadi yang waktu ini juga sebenarnya sebelum melakukan persiapan pameran dan lokakarya ini, kami kan melakukan riset lagi juga gitu. Kami bakar arsip lagi. Dan ternyata yang jujur yang saya temuin pun juga jadinya berbeda sama yang udah pernah saya temuin gitu. Selalu jadi ada hal baru lagi gitu, baru kepikiran, baru kelihat. Kayak sebenarnya saya sudah familiar dengan artikel dan sajak Pak Suwondo, 2 line pertama itu, ada produktif, ada makmur. Tapi waktu saya bongkar lagi, kemarin asisten kurator saya nemuin, ini ada kata-kata ini gitu. Pas saya baca, oh ya ini kan yang dia pakai di tulisan-tulisan. Jadi itu hanya salah satu contoh dari connecting the dots yang saya nggak berani ditemukan ketika membongkar arsip Pak Suwondo. Jadi kayak yang walaupun beliau udah nggak ada, walaupun memang tersisa arsipnya pun juga tidak nambah, tapi seperti selalu ada hal baru sih yang pengen diceritain sama si arsip ini. Gitu. Dari itu saya sih udah sih begitu aja pemaparan dari saya. Terima kasih buat partisipasi teman-teman semua di sini udah ikut sedikit menelisik Suwondo. Ya, semoga teman-teman yang ikut rangkaian lokakarya bisa dapat manfaat juga sama seperti saya dan teman-teman saya selama ini. Kurang lebih begitu. Terima kasih.